Ya, halo semua teman-teman. Pada video ini saya akan coba menjelaskan bagaimana sih pola-pola petugas atau penjual asuransi di perbankan menipu ya dalam tanda kutip. Sebenarnya saya juga tidak tega memakai kata itu karena saya masih punya banyak teman yang jadi penjual asuransi. Ya, tapi mari kita katakan bagaimana cara mereka memanipulasi informasi sehingga banyak nasabah terpikat dan menyangka bahwa mereka sedang menabung saat datang ke bank, padahal yang ditawarkan adalah produk asuransi. Jadi begini, ketika kita datang kepada sebuah bank dan punya mindset ingin menabung rutin dengan asumsi saat ini 500.000 per bulan kita simpan dan di setahun itu uangnya menjadi 6 juta, karena kan 500.000 kali 12 bulan itu 6 juta. Lalu kita punya plan nabung 3 tahun. Dalam pikiran kita itu 500.000 kali setahun 6 juta dikalikan 3 itu menjadi 18 juta. Nah, faktanya tidak seperti itu. Karena pihak bank menawarkan produk lain di mana sebenarnya kita punya niat ingin hanya dapat 18 juta dalam 3 tahun. Jadi kita hanya menabung saja. Tidak ada pikiran dapat bunga gitu dari bank. Sehingga uang kita itu berlipat kali ganda. Nah, tapi dengan iming-iming mereka akan menunjukkan sebuah kertas yang berisikan ilustrasi seperti ini. Ya, ini hanya ilustrasi saja. Biasanya itu terdiri dari mereka sodorkan lembar kertasnya, di sini tahunnya 1 tahun, di sini nominal yang kita setorkan per bulan, di sini dengan asumsi 12%, 15% dan 17%, seperti itu. Nah, ini itu 12% itu adalah asumsi. Ini adalah bunga. 15% ini adalah asumsi, 17% ini adalah asumsi. Jadi mereka akan sodorkan kertas kepada kita lalu bilang bahwa kalau ibu atau bapak menyimpan uang di produk ini atau di program ini, nanti 500.000 dalam setahun sudah 8 juta. Seperti itu. Dengan asumsi paling rendah 12%. Nanti kalau kan fluktuatif nih bunganya, naik turun. Kalau naik bisa di 10 juta, kalau dia di 15%. Paling tinggi ada di 17%. Jadi uangnya 12 juta, seperti itu. Nah, informasi aja ini tidak saya kalikan benar 500.000 kali setahun lalu kalikan bunga 12%, tidak, ini hanya ilustrasi. Nah, biasanya terjebaknya nasabah tuh di sini. Wah, gede ya bunganya. Kali setahun yang harusnya 6 juta doang, tapi di program ini tuh jadi 8 juta. Nasabah tidak sadar dan petugas juga dengan tidak bertanggung jawab biasanya tidak menjelaskan bahwa ini asumsi 12%, karena bunga bank rata-rata hanya 6% per tahun. Seperti itu, hanya 6% per tahun yang dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, dan OJK. Jadi di luar bunga yang dijamin oleh LPS dan OJK itu tidak menjadi tanggung jawab OJK. Jadi kalau teman-teman rugi karena menyimpan dalam sebuah program yang di atas bunga yang dijamin oleh OJK, maka teman-teman tidak bisa komplain dan mengadu kepada OJK karena bunga yang di atas yang OJK dan BI jamin dan Bank Indonesia keluarkan itu tidak menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut. Nah, biasanya dengan iming-iming seperti ini nasabah itu akan tergiur. Setidaknya ada 2 di sini yang sengaja tidak diinformasikan oleh penjual asuransinya atau CS customer service-nya. Biasanya mereka kerjasama. Pertama, mereka tidak jelaskan bahwa ini asumsi dan tidak terjadi sebenarnya. Ya. Karena uang yang 6 juta ini, yang dalam setahun ini, itu akan disimpan dalam berbagai manajemen funding. Ya. Ada dynamic money rupiah, dinamik money rupiah, dan lain-lain.
Intinya akan disimpan di dalam bentuk-bentuk saham dan funding, reksadana dan sebagainya. Jadi 12% ini hanya asumsi. Itu pertama. Mereka tidak jelaskan bahwa ini asumsi dan bukan fakta yang akan dan wajib terjadi. Kedua, mereka tidak jelaskan potongan di sini. Dalam video sebelumnya sudah saya bahas ya di sini bahwa di tahun pertama itu ada potongan sebesar 90%. BRI Life, Aksa Mandiri atau BNI Life mungkin komposisinya beda-beda, cuman polanya seperti ini. Tahun kedua 80% dan seterusnya, tahun ketiga 70%, 50% dan 30%. Terakhir Aksa itu ada yang produknya hanya dipotong di tahun pertama saja sebesar 90%. Tapi minimal harus menyimpan di sekitar 7 tahunan. Seperti itu. Nah, apa yang saya maksud di sini? Perhatikan. Setidaknya ada 2 informasi yang disembunyikan para penjual asuransi di sini. Bunga-bunga yang adalah hanya sekedar asumsi. Dan kedua adalah potongan. Itu kenapa di tahun kelima adalah sesuatu yang mustahil teman-teman bisa untung. Jangankan untung, balik modal saja tidak. Karena apa? Potongannya di sini ada. Potongannya untuk apa? Potongannya untuk membentuk uang pertanggungan UP. Kalau terjadi resiko meninggal dunia, misalnya berapa? 200 juta. Jadi teman-teman akan dapat 200 juta kalau meninggal dunia. Yang dapat tentu ahli waris teman-teman. Saya di sini tidak ingin membilang bahwa asuransi itu buruk. Saya hanya ingin mengajari teman-teman bagaimana cara membacanya. Bagaimana cara menangkap informasi secara kritis yang diinformasikan oleh petugas-petugas di bank tersebut. Dari sini kita belajar bahwa pertama, perhatikan ini adalah asumsi dan perhatikan bahwa di sini ada potongan. 2 informasi ini biasanya disembunyikan untuk membuat teman-teman tergiur membeli asuransi. Asuransi itu harusnya mengejar ini, uang pertanggungan. Karena asuransi itu proteksi kan, bukan investasi. Seperti itu, bukan ini yang pasti. Yang pasti itu di sini. Jadi asuransi itu bagus kalau teman-teman tujuannya untuk membeli sebuah perlindungan kalau teman-teman meninggal, ahli waris teman-teman tidak kehilangan faktor pendukung ekonomi keluarga. Tapi kalau mindsetnya di investasi dan hanya dalam jangka waktu 5 tahun berharap untung, itu hanya mimpi di siang bolong dan tidak mungkin terjadi. Seperti itu. Jadi dari sini semoga teman-teman paham bagaimana pola-pola penjual asuransi di perbankan dan mungkin di asuransi lain yang tidak ada di bank tapi seperti di Prudent dan berbagai asuransi lain yang tidak bekerja sama dengan perbankan. Itu aja teman-teman. Terima kasih, semoga dipahami.